Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittafaqquh fid din wa arsyadana ila ittiba'i sunnati sayyidil mursalin. Wa usalli wa usallimu ala rasulil amin wa alihi tahirin wa ashabihil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para bapak, para ibu dan saudara semuanya yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, yang semoga selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang maha baik, yang selalu mencurahkan kebaikannya dan nikmatnya kepada kita. Dan alhamdulillah segala puji baginya pula yang telah memilih kita untuk ditunjuki kepada Islam, kepada tauhid, kepada sunnah, dan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menambah kebaikan dengan menambah pengetahuan tentang agamanya, dengan mengkaji agamanya. Dan kita berharap semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita manfaat dalam seluruh ilmu yang telah Dia berikan, dan menambahi terus untuk kita dengan ilmu-ilmu yang manfaat, yang bisa menambah iman dan ketakwaan kita. Dan semoga kita dilindungi olehnya dari segala fitnah syubhat yang bisa menjerumuskan kepada segala faham yang sesat, dan juga dari fitnah syahwat yang bisa menjerumuskan kepada segala jenis maksiat. Jamaah yang semoga selalu dirahmati Allah, melanjutkan materi kajian kita mengenal Allah Ta'ala melalui nama-namanya. Kita dahulu sudah mengkaji nama Allah yang terakhir, yakni Al-Quddus, dan sekarang kita kaji nama Allah As-Salam. As-Salam tersebut, nama Allah As-Salamu ini diantaranya dalam firman Allah Ta'ala surah Al-Hasyr ayat 23. Allah Ta'ala mengatakan, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Dialah Allah yang tidak ada yang benar diibadahi selain Dia. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang benar selain Dia, yang Dia itu Al-Malik, yang menguasai segalanya dan sang raja yang hakiki. Al-Quddus, yang maha suci. As-Salam, dan Dia itu As-Salam. Ayat ini menunjukkan bahwa nama utama bagi pencipta kita dan pencipta seluruh alam raya ini adalah Allah, dan seluruh nama-nama yang lain dari nama-nama Dia itu mengikuti nama Allah. Dan nama Allah itu sendiri terambil dari Al-Ilah, yang artinya sesembahan yang benar, yang paling berhak atau yang satu-satunya yang berhak diibadahi, Allah. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa hak Allah yang terbesar, atau di antara hak Allah yang terbesar adalah untuk ditauhidkan dalam ibadah, di mana Dia menyatakan bahwa dirinya adalah satu-satunya sesembahan yang benar, tidak ada yang benar untuk disembah selain Dia. Dan itulah tauhid ibadah, tauhid ubudiyah, atau yang diistilahkan juga tauhid ilahiyah atau tauhid uluhiyah. Dan ayat ini menunjukkan bahwa di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Malik dan Al-Quddus dan As-Salam.
Dan nama-nama Allah itu jumlahnya hanya Allah yang tahu. Adapun yang diberitakan olehnya kepada kita itu lebih dari 100. Namun nama Allah yang dia simpan dalam ilmu ghaib di sisinya tentunya hanya Allah sendiri yang tahu. Kemudian apa makna assalam? Apa makna assalam pada haknya Allah Ta'ala? Assalam ini memiliki makna diantaranya al-munazzah min jami'il uyub wan naqais li kamalihi fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi, yang maha suci dan bersih dari segala cacat dan dari segala sifat tidak sempurna, dan hal itu karena dia maha sempurna pada zatnya, juga maha sempurna dalam seluruh sifatnya, dan maha sempurna dalam seluruh perbuatannya. Sehingga dia assalam min jami'il uyub wan naqais, yang maha selamat atau yang maha suci dan bersih dari segala cacat dan dari segala ketidaksempurnaan. Kemudian di antara makna assalam, wa huwa salamul munazzah minas sahibah wal walad, dia maha selamat atau maha suci dan bersih dari istri dan anak, karena dia tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Maka dia tidak membutuhkan istri, tidak membutuhkan keberadaan anak. Dia maha suci dari itu. Dan dia adalah as-salam al-munazzah minal kuf'i wan nadhir, maha selamat, yakni maha suci dari adanya yang menyetarai dia dan yang mensajajari dia. Was-sami wal mumathil, maha suci dari yang menyamai dan yang semisal dia. Maha suci, maha bersih dari itu, karena dia pada puncaknya kesempurnaan dalam seluruh sifatnya, sementara selain dia itu jauh di bawah dia. Wassalamul munazzah minasyarik, dan dia maha assalam, maha selamat, maha suci, maha bersih dari segala sekutu. Fahayatuhu salamun minal maut, maka sifat hidupnya Allah itu selamat dari kematian. Wa minas sinah wan naum, bahkan bersih dari ngantuk dan tidur, karena tidur itu saudaranya mati dan ngantuk itu saudaranya tidur atau mukaddimahnya tidur. Nah, karena dia maha sempurna dalam sifat hidup, maka dia suci dan bersih dari kematian, dari tidur dan ngantuk. Wa kadzalika qayyumiyyatuh wa qudratuh salamun minat ta'abi wal lughub. Demikian juga sifat tegaknya dia dengan dirinya, berdirinya dia dengan dirinya, dan kecukupan dia dengan dirinya itu
bersih dari kecapean, sehingga dia maha tegak dengan dirinya dan tidak pernah membutuhkan istirahat. Wa ilmuhu salamun min uzubi syai'in anhu, dan ilmunya Allah, pengetahuan Allah itu bersih dari luputnya sesuatu dari pengetahuan dia. La ya'zubu anhu mithqalu dzarrah fis samawati wala fil ard. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi dia, walau seukuran atom, baik itu sesuatu yang di langit maupun di bumi. Au nisyan au hajah ila tadakkur wa tafakkur. Dan dia dalam ilmunya itu suci, bersih dari segala kelupaan dan bersih dari kebutuhan untuk mengingat-ingat dan berfikir. Wa iradatuhu salam min khurujiha anil hikmah wal maslahah. Dan kehendak Allah Ta'ala, kehendak Allah itu bersih, suci, selamat, bersih dari keluarnya iradah itu dari sifat hikmah dan maslahah, sehingga Allah tidak pernah berkehendak sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada hikmahnya, yang tidak ada manfaatnya, tidak ada maslahatnya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Wa kalimatuhu salamun minal kadhib wal zulm, fa kalimatullah tammat sidqan wa adla. Kalimat-kalimat Allah, perkataan-perkataan Allah itu bersih dari kebohongan dan kezaliman. Maka kalimat Allah itu telah sempurna dengan kejujuran dan kebenaran serta keadilan. Wa ghinahu salamun minal hajah ila ghairi biwajh. Dan kecukupan Allah, kekayaan Allah itu bersih dari membutuhkan kepada selain Dia walau dalam satu sisi pun. Dari segala sisi Allah maha kaya, Allah maha cukup dengan dirinya, tidak membutuhkan selainnya. Wa kullu ma siwahu muhtajun ilaih, justru segala sesuatu selain Allah itu membutuhkan kepada Allah. Wa ilahiyatuh salamun min musyarik lahu fiha. Sifat ilahiyah dia, keberhakan dia untuk diibadai dan untuk disembah, termasuk untuk menerima doa seluruh hambanya dan menerima tawakalnya seluruh makhluknya, dan menerima pengaduan hajat seluruh ciptaannya, itu bersih dari segala sekutu di dalam sifat itu, sehingga hanya Dia sendiri yang berhak untuk dituju dengan segala doa, segala hajat, segala pengaduan, segala kepasrahan, segala permohonan perlindungan. Dia maha suci dan maha bersih dari membutuhkan sekutu dalam hal itu. Bal huwallazi la ilaha illahu, bahkan hanya Dialah yang satu-satunya yang berhak untuk diibadai, tidak ada yang berhak diibadai selain Dia. Wa hilmuhu wa afuhu wa safhuhu wa maghfiratuh wa tajawuzuh salamun min an takuna an hajatin minhu aw dhul. Sifat kemaafan Allah dan ampunan Dia, dan Dia tidak mempermasalahkan banyak kesalahan hamba, itu bersih
dari karena membutuhkan kepada hamba atau karena merendah. Kama yakunu min ghairi, sebagaimana dari selain Allah. Kalau selain Allah itu biasanya kalau memaafkan itu karena dia butuh untuk memaafkan. Mungkin yang berbuat salah pada dia adalah orang yang ya masih dibutuhkan dukungannya, atau masih dibutuhkan kebaikannya, atau masih diharapkan yakni maslahat dari dia untuk yang memaafkan. Tapi Allah Ta'ala tidak, bukan karena itu. Bal huwa mahdhu judihi wa ihsani wa karamih. Bahkan kalau Allah memaafkan, Allah mengampuni, Allah tidak mempermasalahkan dosa seorang hamba misalnya, itu murni karena kedermawanan Allah, murni karena kebaikan Allah, murni karena sifat kemuliaan Allah yang memang pemaaf. Wa kadzalika adzabullah wa intiqamuhu wa syiddatu batsyih wa sur'atu iqabih salamun min ayyakuna dhulman aw tashaffiyan aw ghildatan aw qaswatan bal huwa mahdhu hikmatih wa adlih. Demikian juga kalau Allah menyiksa, menghukum dengan kerasnya siksaan dia atau tamparan dia, dan dengan cepatnya siksaan dia, itu juga bersih. Perbuatan-perbuatan Allah menghukum, mengadab, itu bersih dari kezaliman, bersih dari pembalasan, dalam artian untuk mengobati kemarahan. Tidak. Tasyafian itu pelampiasan, pembalasan untuk mengobati kemarahan. Atau karena sikap keras, mentolok. Tidak. Bal huwa mahdhu hikmatih wa adlih. Tapi itu murni kalau Allah menyiksa, menghukum, itu murni karena sifat hikmah dia, dan juga karena keadilan dia. Karena keadilan dia. Sebenarnya Allah lebih senang memberi nikmat daripada menyiksa. Allah lebih senang mengampuni daripada mempermasalahkan dosa hambanya. Karena itu dia menyuruh untuk bertobat. Bahkan yang sudah keterlaluan kedurhakaannya dan sudah terlalu banyak dosanya, dilarang olehnya untuk berputus asa dari ampunannya dan kasih sayangnya. Disuruh tobat, dan ketika mau tobat Allah sangat gembira menerima tobatnya. Tapi kebanyakan manusia menyombongkan diri, bahkan disuruh tobat gengsi, diiming-imingi ampunan seakan tidak membutuhkan ampunan, disuruh tobat agar diampuni dan selamat dari siksa seakan-akan nantang pilih masuk neraka. Seakan-akan gengsi kalau dibilang pengen masuk surga, sehingga akhirnya dengan keadilan harus berhadapan dengan keadilan Allah dan ketentuan Allah. Wa qada'uhu wa qadaruhu salamun minal abath wal jur wal zulm wa syar'uhu dinuhu salam. Dan ketentuan Allah dan takdirnya itu juga bersih dari kesia-siaan dan bersih dari kezaliman.
Dan syariat Allah dan agama Allah itu salam minan naqais, minat tanaqud wal ikhtilaf wal ittirab, bersih dari kekurangan, bersih dari kontradiksi, bersih dari perselisihan, dan bersih dari kegoncangan, kontradiksi satu sama lain. Dari bagian-bagian syariat itu enggak ada. Karena Allah as-salam dan agama ini dinus salam. Wa ata'ahu salam min kaunihi mu'awadah aw li hajah ilal mu'ta. Kalau Allah memberi, pemberian Allah, sikap Allah memberi, perbuatan Allah memberi, itu juga bersih dari keberadaan pemberian itu sebagai imbal balik. Ya, imbal balik dalam artian karena hutang budi, Allah berhutang budi pada hambanya, enggak, atau karena Allah masih membutuhkan kepada orang yang diberi, membutuhkan dukungan setelah itu, atau sumbangsih orang itu setelah diberi. Enggak, Allah bersih dari itu dengan pemberiannya. Karena hamba ini bisa berbuat itu pun karena diberi kemampuan oleh Allah, dan mau melaksanakan kebaikan itu juga karena ditunjuki oleh Allah. Sehingga tidak ada istilah hamba itu berbuat memberi manfaat kepada Allah. Tidak ada. Justru hamba itu mendapatkan manfaat itu karena Allah memberinya manfaat, dan bisa menebar manfaat karena Allah menunjukinya dan memberinya kemampuan untuk berbuat manfaat. Sehingga tidak ada istilah Allah itu hutang budi kepada sebagian hambanya, tidak ada. Wa man'uhu salam minal bukhli wa khawfil imlaq. Dan kalau Allah tidak memberi, itu juga bersih dari kebakhilan, alias bukan karena Allah itu bakhil, dan bukan karena Allah itu takut miskin, takut fakir, enggak. Allah Maha Kaya. Segala sesuatu di sisi Allah ada gudang-gudangnya, dan yang sudah di tangan kanan Allah itu belum berkurang, walau dia sudah memberi semua hajat makhluknya sejak menciptakan makhluk sampai sekarang, kecuali seperti berkurangnya samudra dicelupi jarum, berkurangnya seperti berkurangnya lautan yang dicelupi jarum kemudian diangkat lagi, yang nempel di jarum itulah yang mengurangi. Jadi kalau Allah tidak memberi apa yang diminta oleh seorang hamba seperti yang dimintanya, itu bukan karena Allah bakhil, bukan pula karena Allah itu kehabisan stok untuk memberi hajat hambanya, enggak. Allah Maha Kaya. Wa min syai'in illa indahu khazainuh wa ma nunazziluha illa biqadari ma nasha. Kata Allah, tidak ada sesuatu apapun kecuali di sisi kami ada gudang-gudangnya, dan kami tidaklah menurunkannya kecuali dengan kadar yang kami kehendaki. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Wa fi ma'na ismihi subhanahu as-salam nukhallisu ila ma'nayain azimain li hadzal ismil karim. Dan pada makna nama Allah as-salam kita bisa merangkum
kepada dua makna yang agung buat nama Allah As-Salam ini. Al-awwal as-salamah wal bara'ah min kulli aibin wa naqsin fi dzatihi subhanahu au af'alihi au asma'ihi au sifatih, yakni keselamatan dan kebersihan dari segala cacat dan dari segala kekurangan, ketidaksempurnaan, baik pada zatnya atau pada zatnya yang maha suci, atau pada seluruh perbuatannya, atau pada nama-namanya dan sifat-sifatnya. Allah As-Salam pada zatnya, As-Salam pada seluruh perbuatannya, As-Salam pada seluruh namanya, dan As-Salam pada seluruh sifatnya. Ya. Maha suci dan maha bersih dari segala cacat dan segala ketidaksempurnaan dalam hal itu semua, dalam zatnya atau pada zatnya atau pada perbuatannya, nama dan sifatnya. Kemudian ats-tsani, yang kedua, annahu subhanahu masdarus salam wal aman, wa kullu man ibtagha as-salamah 'inda ghairihi subhanahu fala yajidaha. Bahwasanya Allah adalah sumber keselamatan dan keamanan, satu-satunya yang bisa memberi keselamatan dan keamanan, dan siapapun yang mencari keselamatan dari selain Allah, niscaya tidak akan menjumpai keselamatan itu. Itulah kesimpulan dari makna As-Salam. Dan sekarang min atharil iman bihadal ismil karim, termasuk pengaruhnya keimanan kepada nama Allah yang mulia ini, yakni As-Salam. Yang pertama, al-i'tiqadu wal yaqin bi anna man arada al-amna was-salam sawa'un fi nafsihi aw fi baitihi aw fi mujtama'ihi fa innahu la yakunu illa fil imani billah wal unsi bih wal iltizam bi ahkamih wa syari'atih allati kulluha amnun wa salam alal fardi wal usrati wal mujtama'. Orang yang mengimani bahwa Allah adalah As-Salam dan satu-satunya As-Salam secara hakiki, maka akan meyakini bahwa siapapun yang menginginkan keamanan dan keselamatan, baik keamanan dan keselamatan pada dirinya, pada rumahnya, pada masyarakatnya, maka keamanan itu tidak akan, dan keselamatan itu tidak akan terjadi, terwujud, kecuali dengan beriman kepada Allah Azza wa Jal, luluh di hadapannya, taat kepadanya, melazimi hukum-hukumnya dan syariatnya. Yang syariat Allah ini semuanya adalah keamanan dan keselamatan, baik pada diri, keluarga maupun masyarakat. Karena itu negeri-negeri manapun dalam sejarah manusia, negeri manapun yang menentang syariat Allah, yang menentang keimanan kepada Allah, yang memusuhi dakwah para rasul yang menyeru kepada iman, menyeru kepada tauhid, menyeru kepada syariat Allah, negeri manapun itu telah dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Ya, semua negeri manapun, walau negeri-negeri besar, pasti runtuh, pasti tidak aman.
tidak selamat dari azab. Itu di dunianya, belum di akhiratnya nanti tentunya. Karena itu kalau ingin aman dan selamat dunia akhirat, maka satu-satunya jalan adalah dengan mewujudkan keimanan kepada Allah dengan iman yang benar, tunduk patuh kepadanya, dan berpegang teguh dengan hukum-hukumnya dan syariatnya. Kemudian termasuk pengaruhnya iman kepada nama Allah As-Salam adalah sa'yul mu'min fi isya'atis salam bainal muslimin bi isya'is salam. Orang beriman berusaha menebar salam di antara orang-orang Islam atau menebar keselamatan dengan cara menebarkan salam, doa keselamatan. Wa kafi syarri, dan juga dengan menahan keburukan, wasabbi, dan menahan diri dari mencela orang, wal qadfi, dan menuduh orang tanpa bukti, wal udwan alim, dan sikap melampaui batas terhadap mereka. Ma'asai li nashril Islam allati huwa dinus salam fil ard, disertai upaya menebarkan Islam, yang Islam adalah agama keselamatan di muka bumi, bidda'wah wal jihad fi sabilillahi ta'ala, dengan dakwah dan berjuang di jalan Allah Ta'ala, supaya semuanya selamat, selamat dari adab yang disegerakan di dunia maupun adab di akhiratnya dalam kehidupan kekal abadi nanti, supaya semuanya manusia ini selamat. Maka orang beriman karena tahu keselamatan hanya mengikuti syariat Allah, agama Allah, dinul Islam, dan hanya Allah yang bisa memberi keselamatan, maka menebar doa keselamatan, saling mendoakan keselamatan sama orang beriman, dan menebarkan dakwah Islam kepada seluruh manusia agar mereka juga selamat di dunia maupun di akhirat, maka itulah yang selalu diupayakan oleh hamba yang beriman. Beriman kepada nama Allah As-Salam. Kemudian maqilah sabiqan an atharil iman bismih subhanahu al-Quddus yasulhu ayyuqal huna. Apa yang telah disampaikan dan dikatakan dalam pertemuan yang lalu berupa pengaruhnya iman kepada nama Allah Al-Quddus yang Maha Suci, itu layak dikatakan di sini juga, karena makna as-salam itu juga di antara makna as-salam itu juga yang Maha Suci dan Maha Bersih dari segala ketidaksempurnaan, dari segala sifat cela, cacat, dan dari segala yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Sehingga maknanya atau di antara makna as-salam juga semakna dengan nama Allah Al-Quddus. Dan insya Allah antum masih ingat karena masih sebulan yang lalu. Ya, ini bagi yang belum lupa pasti masih ingat. Insya Allah rekamannya juga masih ada. Baik. Berikutnya nama Allah Al-Mu'min, Al-Mu'minu, Al-Mu'min. Nama Allah Al-Mu'min itu diantaranya disebutkan pula dalam surah Al-Hasyr ayat 23. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Dialah Allah yang tidak ada yang benar diibadahi kecuali Dia, yang Dia itu adalah Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar,
Al-Mutakabbir. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menetapkan dirinya sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi, berhak disembah. Maka barang siapa yang beribadah kepada selain Allah Ta'ala telah menyekutukan Allah dalam hak ini dan disebut musyrik dan telah tersesat dan kesesatan yang sangat jauh. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang menyekutukan Allah maka sungguh telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa di antara nama Allah, di antara al-asma'ul husna, nama terbaik yang Allah miliki adalah nama Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, yang itu sudah kita kaji semuanya. Kemudian Al-Mu'min yang insyaallah akan kita kaji sekarang, Al-Muhaimin, ya, Al-Aziz, Al-Jabbar dan Al-Mutakabbir. Dan seluruh nama ini harus kita tetapkan untuk Allah Ta'ala. Tidak boleh kita ingkari walaupun satu dari nama-namanya. Dan sifat yang ditunjukkan oleh nama-nama ini, sifat Allah yang ditunjukkan oleh makna dari nama-nama ini juga harus kita imani dan kita tetapkan untuk Allah Ta'ala tanpa kita serupakan dengan sifat yang ada pada makhluknya. Kemudian apa makna al-mu'min pada haknya Allah Ta'ala? Dijelaskan oleh para ulama, annahu yusaddiqu nafsahu bitauhidihi wa sifatihi, bahwa Allah itu membenarkan dirinya dengan tauhid dia dan sifat-sifat dia, bahwa Allah harus ditauhidkan, diesakan, disendirikan dalam seluruh haknya dan seluruh sifatnya. Itu dia membenarkan hal itu, bahkan dia bersaksi dengan kesaksian tauhid dan penetapan sifat-sifat untuk dirinya. Sehingga al-mu'min bisa bimana al-musaddiq. Al-mu'min yang beriman artinya yang membenarkan. Yang membenarkan. Dia membenarkan dirinya bahwa dia harus diesakan dalam seluruh hak-haknya, termasuk hak untuk diibadahi, dan juga untuk diesakan dalam seluruh sifatnya, agar tidak ada yang diserupakan dari sifatnya itu dengan sifat makhluknya, dan agar tidak ada makhluk yang disifati dengan sifat-sifat Allah Ta'ala walau satu sifat pun. Karena Allah harus diesakan dalam sifat, disendirikan dengan seluruh sifatnya. Karena tidak ada satupun makhluk yang menyandang walau salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan barang siapa meyakini ada makhluk yang memiliki satu sifat dari sifat-sifat ketuhanan atau sifat-sifat Allah, maka telah musyrik. Dan orang musyrik itu kafir. Kafir artinya menutup diri dari kebenaran tauhid. Kama qala azza wa jal dalam surah Ali Imran ayat 18, Allah menyatakan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi, Allah bersaksi, Allah bersyahadah, bersaksi bahwasanya tidak ada yang benar diibadahi kecuali Dia,
Allah bersaksi bahwa tidak ada yang benar disembah selain Dia, dan juga para malaikat Allah bersaksi dengan kesaksian tauhid itu, dan juga orang-orang yang diberi ilmu menegakkan dengan seadil-adilnya tauhid itu, yakni menegakkan kesaksian dan melaksanakan penerapan tauhid bahwa tidak ada yang benar diibadahi kecuali hanya Allah, yang itu adalah keadilan. Tauhid itu keadilan yang paling adil, sebagaimana syirik itu adalah kezaliman yang paling zalim. Maka keadilan tauhid ini ditegakkan oleh orang-orang yang diberi ilmu. Karena itu ayat ini menunjukkan bahwa kesaksian terhadap tauhidullah itu adalah kesaksian yang terbesar. Kesaksian yang terbesar di mana Allah saja juga bersaksi bahwa dirinya adalah yang paling berhak, bahkan satu-satunya ya, yang paling satu-satunya yang berhak, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Hanya dirinya yang berhak disembah. Allah bersaksi dengan itu, para malaikat juga bersaksi, dan para ulama juga bersaksi. Dan ayat ini menunjukkan bahwa orang sepandai apapun dan seluas apapun ilmu pengetahuannya, apabila tidak termasuk ahli tauhid, apabila dia masih menyekutukan Allah, menyekutukan dalam perbuatan-perbuatan Allah, atau menyekutukan dalam ibadah kepada Allah, yakni masih menunjukkan sebagian ibadahnya kepada selain Allah, atau meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki sekutu dalam perbuatannya, atau meyakini bahwa ada makhluk yang memiliki salah satu dari sifat ketuhanan, maka dia bukanlah ulama. Bukanlah ulama, karena ulul ilm, orang yang diberi ilmu, yang dia itu adalah ahli ilmu atau ulama, itu hanyalah orang yang bersyahadah kepada syahadah tauhid. Dan syahadah itu tidak hanya dengan lisan. Disebut syahadah itu takallama biha bilisanih wa taqada ma tadullu alaihi biqalbih wa amila lima wa amila bima taqtadihi bil jawarih, yakni mengikrarkan tauhid itu dengan lisannya, mengikrarkan kalimat tauhid dengan lisannya, dan meyakini ajaran tauhid itu dengan hatinya, dan mengamalkan tuntutan atau konsekuensi tauhid itu dengan anggota badannya. Itu baru disebut syahadah. Adapun sekedar lisannya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tapi hatinya tidak meyakini ajaran tauhid dan kebenaran tauhid, bahkan membenci dakwah tauhid, maka itu belumlah bersyahadah. Masih seperti orang-orang munafik di zaman Nabi, yang secara zahir mereka bersyahadat untuk diakui sebagai orang Islam, mengaku beriman kepada tauhid dan semua ajaran yang datang dari Allah yang disampaikan Rasul, namun hati mereka tidak menyukainya, hati mereka membencinya. Maka hapuslah semua amal mereka. Kata Allah, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata amalahum. Yang demikian itu karena mereka telah membenci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah menghapus semua amal mereka. Karena itu
janganlah ikut-ikutan para provokator yang menebarkan kebencian terhadap dakwah tauhid dan sunnah. Karena tauhid itu ajaran pokok yang datang dari Allah yang disampaikan oleh para utusannya, dan sunnah itu juga dari Allah yang disampaikan oleh utusannya. Sementara membenci tauhid dan sunnah adalah kemunafikan yang nyata. Barang siapa tidak mencintai tauhid dan sunnah, diragukan keislamannya. Barang siapa yang membenci tauhid dan sunnah, dipastikan kemunafikannya kalau mengaku Islam. Dan orang yang mencela tauhid dan sunnah, dipastikan kekafirannya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, di antara makna al-mu'min pada haknya Allah Ta'ala adalah tasdiqullah rusulah wa anbiya'ah wa atba'ahum. Famin dhalika ma anzalallahu minal ayatil bayyinatil lati dallat ala sidqihim. Yakni Allah membenarkan para utusannya. Allah al-mu'min kepada para utusannya, yakni membenarkan para utusannya dan para nabinya dan pengikut para rasul dan para nabi. Pengikut yang setia, pengikut yang baik. Maka dari itu atau dari situ tidaklah Allah menurunkan, termasuk bukti dari hal itu adalah apa yang Allah turunkan berupa ayat-ayat yang menjelaskan, yang menunjukkan kebenaran para nabi, para rasul dan orang-orang beriman bersama para rasul. Kemudian di antara makna al-mu'min, al-mu'min pada haknya Allah Ta'ala adalah tasdiqullah ibadahu al-mu'minin fi yaumiddin, bahwa Allah akan membenarkan hamba-hambanya yang beriman di hari pembalasan. Karena hamba yang beriman ini telah mengikuti petunjuknya kala di dunia, mengikuti petunjuknya yang disampaikannya melalui para utusannya. Maka orang-orang yang mengikuti apa adanya ajaran yang datang dari Allah tanpa merubah-rubahnya, tanpa menambah-nambah dan mengurang-nguranginya, mengikuti petunjuk Allah, mengikuti agama Allah yang asli yang Allah turunkan melalui para utusannya, yang murni tanpa campuran dan tambahan dari manusia, yang konsekuen tanpa perubahan dan pengurangan. Maka hamba-hamba yang beriman yang baik itu akan Allah benarkan di hari kiamat nanti. Sementara orang-orang yang memusuhi dan menyelisih mereka akan Allah salahkan. Fallahu yas'alun nas yaumal qiyamah. Maka Allah pasti akan bertanya kepada manusia di hari kiamat nanti. Dan pertanyaan Allah ini bukan karena Allah belum tahu, tapi karena meminta pertanggungjawaban manusia. Wa yusaddiqul mu'minin bi imanihim wa yukadzibul kafarah wal mujrimin. Dan Allah akan membenarkan orang-orang beriman sebab iman mereka yang baik, dan Allah akan mendustakan orang-orang kafir dan orang-orang durhaka. Kemudian di antara makna al-mu'min pada haknya Allah Ta'ala, annahu alladhi yu'amminu khalqah, bahwa hanya Allah lah yang bisa memberi keamanan kepada makhluknya. Sehingga makna, kalau tadi makna al-mu'min itu al-musaddiq, yang membenarkan tauhid, membenarkan agama Allah sendiri, membenarkan para rasul, para nabi dan orang yang beriman, pengikut para nabi. Ya,
membenarkan orang beriman di hari kiamat. Sehingga maknanya adalah al-mu'min itu yang membenarkan, ya, yang mengimani dalam artian yang membenarkan. Maka di antara makna al-mu'min lagi adalah yang memberi keamanan, memberi keamanan kepada semua makhluknya yang dia beri keamanan. Annahu alladhi yahabu ibadahul mu'minin al-amna fid dunya bituma'ninah wal unsil alladhi yajidunahu fi qulubihim bifi'lil imani bihi subhanahu wa tauhidih. Dialah Allah yang memberi kepada para hamba yang beriman keamanan, memberi keamanan kepada hamba-hamba yang beriman, keamanan di dunia berupa ketenangan, ketentraman dan kenyamanan yang mereka jumpai dalam hati mereka sebab melaksanakan keimanan kepadanya dan mentauhidkan dia. Adapun orang yang menyekutukan Allah pasti ketakutan, tidak merasa aman. Allah bahkan mengatakan sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Akan kami letakkan dalam hatinya orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu rasa ketakutan, tidak aman, rasa tidak aman, rasa takut, cemas, khawatir. Bima asyraku billah, sebab mereka telah menyekutukan Allah. Malam yunazzil bi sultana, yang Allah tidak pernah menurunkan dalil pembenar untuk kesyirikan mereka itu. Dan orang yang menyembah selain Allah, apalagi banyak yang disembahnya, itu pasti ketakutan, cemas, khawatir. Bahkan mau punya gawe apa, mau nikahan walau kecil-kecilan, takut kalau enggak cari ridhonya kaki danyang nini danyang. Takut kalau enggak mencari ridhonya Dewa Amor dan Dewi Amor, atau yang disebut kaki among nini among, ya. Takut kalau sajennya itu enggak lengkap sesuai petunjuk primbon atau dukun, ya. Takut ini, takut gitu, takut kalau harinya salah, takut kalau bulannya keliru, karena nogo sasi, nogo dino kepalanya lagi di timur, sementara mantunya itu dari arah timur, ya. Maka harus menghindari bulan-bulan tertentu yang nogonya lagi, kepalanya itu lagi di timur. Takut, ya. Takut kalau enggak ngerobek janur, atau dalam artian enggak ada janurnya, bahkan janurnya sudah layu, takut. Sudah ada janurnya tapi janurnya kurang kuning, takut. Takut kalau enggak diridhoi oleh yang diyakini sebagai makhluk gaib yang bisa memberi mudarat. Jimatnya ketinggalan, takut, ya. Pokoknya orang itu kalau menyekutukan Allah pasti dihantui ketakutan. Rasa aman, nyaman, tentram hanya diberikan oleh Allah kepada hamba yang beriman kepadanya dan mentauhidkan dia. Karena itu kita harus sangat bersyukur selalu kepada Allah atas hidayahnya kepada tauhid, kepada iman dan tauhid. Ini sesuatu yang paling berharga yang Allah berikan untuk kita, melebihi dunia dan seisinya. Karena orang walau diberi kekayaan triliunan taruhlah, atau bahkan ribuan triliun taruhlah, kalau tidak ditunjuki kepada tauhid,
tidak ada gunanya. Ya, malah jadi tersiksa. Semakin kaya semakin ketakutan, sehingga harus pagernya harus berlapis, bahkan masih dipageri dengan pagar listrik, ya kan? Masih dikawal bodyguard berapa, ya. Keluar harus menyamar, ketakutan, ya. Karena tidak iman kepada Allah sebagai satu-satunya yang menguasai manfaat dan mudarat, sehingga meyakini ada selain Allah yang bisa memberi mudarat. Karena itu kita harus banyak bersyukur, apalagi rasa aman, tentram dan nyaman itu bagian yang paling diperlukan, dibutuhkan untuk terwujudnya kebahagiaan. Semua orang ingin hidup bahagia. Di dunia ingin bahagia, di akhirat ingin bahagia. Unsur bahagia yang utama adalah aman, tentram dan nyaman. Aman dari segala mara bahaya, aman dari segala ancaman, aman dari segala yang mengganggu hati. Itu unsur utama. Yang kedua, baru terpenuhi kebutuhan dengan layak, kebutuhan zahir maupun batin. Meskipun yang kedua ini adalah yakni unsur ya pokok juga, tapi dibandingkan yang pertama tadi yakni masih di bawahnya. Karena orang puasa itu lapar, haus, tapi masih bahagia karena aman. Walau orang kenyang, kalau nggak aman nggak bahagia. Baik, ini Isya, silahkan adzan dulu. Kita lanjutkan. Bahwa di antara makna al-mu'min pada haknya Allah Ta'ala, annahu alladhi yu'amminu khawfa abdihi alladhi laja'a ilaihi bisidqin fi kashfi kurbatih wa yu'amminu khawfahu fi dunya wa indal maut wa yawmal qiyamah. Bahwa Allah lah yang memberikan keamanan saat hambanya ketakutan, ketika hamba itu mau bersandar kepada Allah dengan sebenar-benarnya bersandar, berlindung kepadanya dengan benar-benar berlindung, sehingga Allah menghilangkan musibah yang ditakuti oleh hamba itu. Wa yu'amminu khawfah fid dunya, dan Allah yang bisa memberi keamanan pada saat hambanya itu ketakutan, baik ketika di dunia maupun ketika matinya hamba itu, dan juga ketika di hari kiamat nanti, yakni di akhirat. Orang yang dalam keamanan atau hamba Allah yang dalam keamanan itu karena Allah memberinya keamanan. Dan orang yang tidak diberi keamanan maka tidak akan mendapatkan keamanan. Dan termasuk kunci untuk mendapatkan keamanan di akhirat kelak adalah kita jangan merasa aman dari siksaan Allah di akhirat. Karena barang siapa yang merasa aman dari siksa Allah di akhirat, maka di akhirat nanti tidak akan aman dari siksanya. Sedangkan kalau kita takut kepada ancaman Allah berupa siksanya di akhirat,
Maka dan kita takut itu adalah tidak sekedar takut, tapi takut yang bermanfaat, dalam artian yang kita ikuti usaha menjauhi apa saja yang menyebabkan siksa, menjauhi apa saja yang dimurkai dan dibenci Allah, karena takut kepada ancaman Allah, siksaan Allah, maka kita akan diberi keamanan di akhirat nanti dari siksaan. Karena kata Nabi, Allah tidak akan mengumpulkan dua takut dan dua aman. Yakni dalam hadis qudsi, Nabi mengatakan bahwa Allah berfirman, yang maknanya aku tidak akan mengumpulkan dua takut dan dua aman pada diri seorang hamba. In aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah wa in khafani fid dunya amintuhu yaumal qiyamah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yakni jika hambaku itu merasa aman dariku, yakni dari siksaku, niscaya aku jadikan dia takut di hari kiamat. Yakni ketika di dunia kok dia merasa aman dari siksaku, niscaya aku takutkan dia di hari kiamat. Dan jika dia takut pada siksaku kala di dunia, niscaya aku beri keamanan dia dari siksaku di hari kiamat. Kemudian annahu alladhi yu'amminu ibadahu al-munqadin li syar'i bima yashra'u lahum min al-ahkami wal hudud allati ya'manuna fiha ala dinihim wa anfusihim wa uqulihim wa aradihim wa malihim. Dialah Allah yang memberi keamanan kepada hamba-hambanya yang tunduk kepada syariatnya dengan semua yang Allah syariatkan untuk mereka berupa hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan. Yang memang hukum-hukum Allah, syariat Allah itu yang menjamin keamanan bagi mereka dalam agama mereka. Yakni tujuan syariat ini yang utama, tujuan syariat Allah diturunkan yang utama adalah untuk menjaga keamanan dalam beragama, dalam artian untuk menjaga hak keamanan untuk siapa saja yang beriman kepada Allah dan ingin beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Agama ini disyariatkan, diturunkan untuk menjaga din, agar manusia aman dalam menjalankan tauhid, menjalankan tugas hidup berupa ibadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Yang kedua dalam menjaga hak nyawa, hak jiwa, hak hidup, supaya tidak ada orang yang dibunuh tanpa hak, supaya tidak ada nyawa yang melayang, nyawa yang tak berdosa melayang. Ya, baik nyawa orang Islam maupun orang kafir, supaya tidak ada yang dibunuh tanpa hak. Dan yang ketiga, tujuan syariat ini diturunkan adalah untuk menjaga akal. Ya, karena itu Allah juga mengharamkan semua yang merusak akal, termasuk khamr dengan segala jenisnya, baik yang berupa cair maupun berupa serbuk atau butir atau apa saja, asap dan sebagainya. Dan juga syariat ini diturunkan untuk menjaga nama baik. Karena itu Allah mengharamkan gosip, ghibah,
mengharamkan cela-mencela, mengharamkan tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Karena ini dalam rangka menjaga nama baik, kehormatan, supaya aman kehormatan itu, aman nama baik itu. Dan juga lihifdzil mal, untuk menjaga harta. Karena itu orang beriman yang tunduk patuh kepada syariat Allah, hamba-hamba Allah yang beriman ini ketika tunduk patuh kepada syariat Allah dan hukum-hukum Allah dan semua batasan yang Allah jelaskan, maka mereka akan aman dalam beragamanya, aman jiwanya, aman akalnya, aman nama baiknya, dan juga aman hartanya. Ya. Yang 5 perkara ini merupakan pilar-pilar utama kehidupan bahagia di dunia, di mana orang akan terganggu kebahagiaannya ketika salah satu dari 5 pilar kebahagiaan ini terdolimi. Mau bertauhid dimusuhi, mau ngaji tauhid dibubarkan, diganggu, mau bangun markas untuk dakwah tauhid didemo. Ya. Hak beragama yang itu hak paling asasi, menjalankan ibadah kepada Allah sesuai tuntunan syariat Allah, itu hak paling asasi yang dibutuhkan untuk kebahagiaan, karena ini menyangkut kebutuhan hati yang paling utama. Karena kebutuhan hati untuk mentauhidkan Allah, memurnikan ibadahnya kepada Allah dan mengenal Allah dengan baik, kebutuhan hati terhadap itu lebih besar daripada kebutuhan jasad kita kepada makanan dan minuman. Ya. Maka ketika manusia ini mau tunduk patuh kepada syariat Allah, otomatis tidak ada orang ibadah diganggu. Ya. Karena itu Rasulullah menegakkan jihad terhadap siapa? Terhadap yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Bukan terhadap orang kafir yang tidak memerangi Islam dan kaum muslimin. Bahkan orang kafir yang tidak mengganggu Islam dan kaum muslimin dijamin hak hidupnya, dijaga keamanan dan hak hidupnya. Bahkan barang siapa membunuh orang kafir yang ada perjanjian damai dengan orang Islam, maka terancam tidak masuk surga, bahkan tidak mencium bau surga. Karena syariat ini memang aturannya begitu, memberi keamanan dan jiwa jadi aman. Karena itu negeri-negeri yang menegakkan syariat Allah dengan baik dan kesadaran syariat itu tinggi dan dominan di suatu negeri, maka jarang ada pembunuhan. Karena orang walau emosi setinggi apapun emosinya, mau membunuh itu pikir-pikir. Selain takut dengan dosanya membunuh, juga takut dengan kisosnya. Wa fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dalam hukum kisos, hukum balas oleh penegak hukum, itu ada jaminan kehidupan, wahai orang yang diberi akal. Karena itu di negeri-negeri yang menegakkan syariat dengan baik,
itu berita pembunuhan itu kadang-kadang setahun cuman ada sekali, kadang-kadang dalam 2 tahun cuman ada sekali. Itu pun ternyata setelah ditelusuri pelakunya itu bukan orang asli penduduk situ, seperti Arab Saudi. Ya, dulu ketika para ulama masih banyak dan kesadaran syariat masih tinggi, pembunuhan itu setahun belum tentu ada sekali. Itu pun pelakunya pendatang. Ya. Dan ketika khamr dan semua yang merusak akal, termasuk judi, dilarang, maka akal jadi selamat, aman. Karena khamr merusak akal. Judi juga, gimana nggak rusak akalnya? Yang dikeluarkan itu nomor yang diundi, diacak, tapi orang pengen bener dalam udu nomor itu diramal, bahkan diijir pakai rumus matematika atau rumus ya fisika dicampur, nanti hasilnya masih dibolak-balik. Bahkan saking bundelnya akalnya itu, kalau ada kecelakaan dilihat seri nomornya itu yang diudoni. Ini kan sudah rusak akalnya. Ya. Ya. Jadi syariat Allah ini adalah syariat yang sempurna dan telah sempurna dan akan tetap sempurna, tidak membutuhkan perubahan, revisi atau tambahan lagi. Sempurna dalam jaminan kebenaran dan jaminan kalau ditegakkan menjamin terwujudnya kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat. Kemudian termasuk pengaruhnya iman kepada nama Allah Al-Mu'min. Pertama adalah mahabbatullah azza wa jal alladhi ya'manul khaifun fi kanfih wa yatma'innul mu'min bil imani bih wa ibadatih wahdah. Cinta kepada Allah. Orang yang beriman kepada nama Allah Al-Mu'min pasti tumbuh rasa cintanya kepada Allah. Yang orang-orang yang cemas, takut itu akan menjadi tenang karena merasa aman ketika sudah mendekat kepadanya, berlindung kepadanya dan yakin bahwa perlindungan Allah tidak akan bisa ditembus oleh apapun. Kalau sudah pasrah dan berlindung kepada Allah ya sudah. Ya. Itu saya buktikan sendiri, saya itu dari kecil sering ditakut-takuti. Ditakut-takuti dan sering dikasih cerita horor sama kakak saya. Sering ditakut-takuti sama teman-temannya kakak saya. Dari kecil sehingga sangat penakut akhirnya. Sangat penakut. Takut pada yang nggak jelas. Jadi takut hantu, takut ini, takut itu. Ya. Maka takut orang jahat dan sebagainya. Bahkan ada orang bawa senapan itu sudah ketakutan. Ya. Tapi begitu paham tentang tauhid, tentang iman, dan yakin bahwa hanya Allah yang bisa memberi bahaya,
dan yakin kalau kita berlindung pada Allah, Allah akan melindungi, dan yakin perlindungan Allah itu tidak bisa ditembus oleh apapun, maka ketika itu tertanam, rasa takut itu hilang. Ya, tidak lagi ada rasa takut kepada hantu, genderuwo atau yang semisalnya. Nyiro Kidul apa naga taun, naga sasi, naga dina, walau digambarkan naganya sangat besar, sangat takut. Ya. Tidak ada rasa takut kepada selain Allah. Insya Allah demikian. Meskipun keimanan orang bisa naik turun, ketika turun dan sering gesekan dengan orang-orang yang suka nakut-nakuti, menyampaikan ancaman-ancaman, oh ini bahaya loh, ini bahaya, ini bahaya. Nah itu bisa saja, ya kan? Rasa aman itu jadi berkurang, rasa takut itu tumbuh. Manusia begitu. Tapi ketika kita sirami dengan ilmu, rasa takut itu hilang. Ditakut-takuti, ini komunis sudah begini-begini, gerakan orang kafir sudah begini. Kalau sering kumpul dengan orang yang nakut-nakuti, ya kadang-kadang takutnya muncul, kekhawatiran, kecemasan muncul. Tapi ketika ya disirami dengan keimanan, ilmu tentang keimanan bahwa Allah yang bisa memberi bahaya. Kalau kita berlindung kepada Allah, maka Allah akan melindungi. Kalau kita mau kembali kepada agama Allah, Allah akan ya, menolong dan sebagainya. Maka jadi tahu solusinya, bahwa takut saat ini tidak ada gunanya dan sebagainya. Karena takut itu ternyata tidak bermanfaat, gitu ya. Takut pada selain Allah itu tidak manfaat, bahkan akan melemahkan diri kita. Dengan takut itu juga tidak menyelamatkan kita. Dan orang takut kalau berlebihan itu kadang-kadang malah tidak berbuat apa-apa. Orang takut hantu, begitu ketemu hantu malah nggak bisa lari, kan begitu ya, malah deprok gitu. Padahal hantu itu akan takut kepada orang yang nggak takut padanya. Seperti anjing, kalau kita takut kita lari malah dikejar terus, tapi kalau kita tidak takut, anjingnya yang takut. Kemudian ziyadatul iman wa tasdiq fil qalb wa dzalika bi ru'yati athar ismihi subhanahu al-mu'min allati minha tasdiqu nafsi subhanahu wa iqamatil barahin al-wadihah ad-dalah ala tauhidih wa tafarrudih subhanahu bi rububiyyah wal uluhiyah wa kamalil asma'i was sifat. Wa minha tasdiqullah li anbiya'ihi wa rusulihi bima yadharu ala aidihim atau yudhiru ala aidihim minal mu'jizati wad dalailil bahirah ala sidqih wa sidqi ma yad'una ilaih, yakni bertambahnya iman. Kalau kita mengingat nama Allah Al-Mu'min, akan bertambah iman kita dan pembenaran kita dalam hati. Dan yang demikian itu sebab menyaksikan pengaruhnya nama Allah Al-Mu'min, yang diantaranya adalah pembenaran dirinya yang maha suci dan penegakan hujah-hujah yang jelas yang menunjukkan tauhidnya dia dan keesaan dia dan kesendirian dia dengan semua perbuatan ketuhanan dan dalam hak untuk diibadai dan dalam kesempurnaan nama dan sifatnya. Dan diantaranya juga pembenaran Allah Ta'ala kepada para nabinya dan para rasulnya, yang diantaranya dengan dia menampakkan melalui tangan-tangan para nabi dan para rasul mukjizat-mukjizat dan dalil-dalil yang
mengagumkan atau menakjubkan, yang menunjukkan kebenaran para nabi dan para rasul itu dan kebenaran apa yang mereka dakwahkan, sehingga tambah iman kita dan pembenaran kita terhadap itu semua. Kemudian juga yang ketiga, al-iktibat bi ahkami subhanahu wa syariati al-kamilah asyamilah allati takaffala al-khaira was sa'adata wal amna syamil bal huwa amanun lil bashariyah bi usariha law akhadat bih wa khada'at li ahkamih bal huwa amanun fil akhirah min adabillahi ta'ala wa hadha yuthmiru himmah wa azimah wa nasyatan lid da'wah ila hadad dinil qawim, yakni berambisi untuk bisa berpegang dengan hukum-hukum Allah dan syariat Allah secara sempurna, yang syariat Allah yang sempurna itu memang telah menjamin segala kebaikan, kebahagiaan, keamanan yang mencakup atau yang dominan. Bahkan syariat Allah itu adalah keamanan bagi kemanusiaan dengan segala bagiannya, apabila mau mengambil berpegang dengan syariat Allah, dengan hukum-hukum Allah, ya, dan juga mau tunduk kepada hukum-hukumnya. Bahkan itu adalah keamanan di akhirat dari adab Allah, dan ini akan membuahkan tekad yang bulat dan semangat untuk berdakwah, mengajak manusia menuju agama yang lurus ini, ya. Jadi kalau kita mengimani nama Allah Al-Mu'min, pasti akan tumbuh pada diri semangat seperti itu. Kemudian yang keempat, as-sabru alal masaib wal makarih. Orang yang beriman bahwa Allah adalah Al-Mu'min itu pasti akan sabar. Sabar ketika menghadapi berbagai musibah dan hal-hal yang tidak mengenakkan. Kenapa? Li'annal mu'min ya'lamu annaha min indillahir rahimil hakim alladhi yu'amminu ibadahu. Karena orang beriman itu tahu bahwa semua musibah dan yang tidak mengenakan ini datang dari sisi Allah Ta'ala yang maha penyayang dan maha hikmah, yang juga bisa memberi keamanan dengan mudah kepada seluruh hambanya. Tinggal minta padanya, tinggal bersandar padanya, berlindung kepadanya, ya, dan sabar menunggu ijabahnya, ya. Walladhi yaj'alu fiha yusibul mu'min khairan lahu wa amnan fi aqibati amrihi wa ajilih. Dan Allah yang menjadikan dalam apa yang ia timpakan berupa musibah kepada orang beriman itu adalah kebaikan untuk orang beriman, dan juga ada keamanan nantinya di balik akibat musibah itu. yakni dengan diberi musibah di dunia, dikurangi musibah kita di akhirat. Karena dengan musibah itu, dosa-dosa kita yang menyebabkan siksa di akhirat dikurangi. Karena Allah mencintai seorang hamba kan menyegerakan, yakni pembalasan dosa hamba itu di dunianya. Karena di dunia itu kalau toh sakit itu ada batasnya. Bahkan di dunia itu kalau sakitnya mentok itu malah nggak terasa, karena semaput itu ya, pingsan. Di dunia itu kalau sakit yang sudah di batas ambang kemampuan kita merasakan malah nggak terasa udah. Karena itu orang patah tulang sebenarnya waktu sakitnya itu kan pas patahnya, ya enggak? Puncaknya sakit itu pas patahnya, tapi rata-rata kalau ditanya pas patah itu dia nggak terasa. Ya, setelah rasa itu reda baru sakit. Begitu. Luka itu ketika pas lukanya itu teriris itu sebenarnya kan pas sakitnya puncaknya.
tapi malah biasanya nggak terasa, setelahnya baru perih. Itulah dunia, semuanya ada batasnya. Nah, karena itu kalau Allah mencintai seorang hamba, disegerakanlah siksaannya untuk dosa-dosanya itu. Kalau nggak mau disiksa di dunia, ya harus banyak istighfar, tobat, mohon ampun, sehingga musibahnya nggak sampai menyakiti, dalam artian nggak sampai menyiksa, gitu ya. Kalau toh sakit itu nggak sampai ke hati, gitu. Sehingga bahagianya nggak terganggu sama sekali dengan sakitnya. Ahli tobat begitu, nah, musibahnya. Tapi yang jelas orang beriman tahu ketika Allah beri musibah, ini kebaikan yang Allah berikan, ini tanda cinta yang Dia berikan, ini bentuk kasih sayang Dia kepada kita, dan akibatnya nanti adalah kebaikan. Kebaikan karena berupa apa? Ampunan dan pahala yang besar. Ketika orang diberi musibah, kok dia sabar, berharap ampunan dan pahala, maka dihapuskan dosa-dosanya sehingga terhindar dari adab akhiratnya, diberi pahala tanpa hitungan sehingga kenikmatan yang disiapkan untuknya luar biasa di akhiratnya, dan juga diangkat derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Sehingga orang beriman yang tahu bahwa Allah lah penjamin keamanan dan pemberi keamanan bagi orang yang beriman padanya dengan baik dan sabar, maka akan tumbuh sabarnya ketika Allah menguji dengan musibah atau memberi musibah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, salamatul qalbi nahwa ibadillah ta'ala wa ta'minuhum minal udwan wal ghawail wal muta'abbid haqqan bismihi subhanah al-mu'min yattasifu bisifati salamah wa yakufu syarrah wa adah anin nas bihaithu ya'manun nas syarrahu, yakni hatinya menjadi bersih, selamat ketika berhadapan dengan para hamba Allah yang lain, dan juga berusaha menjaga nikmat keamanan buat orang lain, supaya aman dari sikap melampaui batasnya orang lain dan dari segala yang menakutkan dan merugikan. Maka orang yang beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya atas dasar petunjuk nama Allah Al-Mu'min, dia pasti akan menyandang sifat as-salamah, ya, sifat selamat dari segala yang mengganggu keamanan, yakni menebar keselamatan, berusaha tidak bersikap buruk kepada orang, berusaha tidak mengganggu orang, tidak mengganggu jalannya orang, tidak menutup jalannya orang, ya, di mana berusaha bagaimana supaya manusia itu aman dari keburukan dirinya. Allah aja al-mu'min, sang pemberi keamanan. Masa kita malah sebaliknya yang selalu mengganggu keamanan? Ini kan enggak sesuai. Karena itu kita harus berusaha beribadah kepada Allah dengan melakukan hal yang dicintai Allah, dan di antara apa yang dicintai Allah adalah kita tidak mengganggu keamanan dan tidak merusak nikmat keamanan. Karena nikmat aman itu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya, dan nikmat ini jangan dirusak. Bahkan Nabiullah Ibrahim kala berdoa untuk penduduk Makkah, yang beliau minta pertama adalah keamanan, baru yang kedua adalah rezeki yang melimpah. Dan doa Nabi Ibrahim ini dikabulkan, sehingga Allah menjadikan Makkah sebagai baladan aminan,
negeri yang aman. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Wahai Tuhanku, jadikan negeri Makkah ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minats tsamarat. Dan berilah rizki penduduk Makkah ini dengan berbagai macam buah-buahan. Padahal Makkah tidak bisa ditanami. Jangankan ditanami buah, ditanami rumput aja ya sulit untuk tumbuh ya. Tapi karena doa Nabi Ibrahim dikabulkan, Makkah itu selalu banyak buah-buahan, tidak mengenal musim bahkan ya. Bahkan buah-buahan yang di sini nggak ada, di sana ada. Ya. Taib. Inilah apa yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat dari apa yang kita kaji. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.